Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, eh, pada seri mata kuliah bisnis digital atau digital bisnis, ya, saya akan menjelaskan materi terkait bagaimana misalkan perkembangan bisnis digital di Indonesia. Ya, ya tentunya misalkan sebagaimana kita ketahui bahwa dunia saat ini berkembang di berbagai sektor ya. Kemudian misalkan sejak adanya teknologi digital ya, era ataupun misalkan tren perubahan dari konvensional kepada digital itu semakin masif gitu ya. Termasuk misalkan perkembangan di dunia perdagangan ataupun di dunia bisnis. Nah, salah satu yang turut mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah ya tadi sektor perdagangan. Di tengah misalkan pesatnya perkembangan teknologi digital, bisnis digital ini telah menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian secara global, itu termasuk juga misalkan eh, perekonomian Indonesia. Dan kemarin sudah kita bahas terkait dengan e-commerce ya, bahwa e-commerce juga merupakan bagian dari bisnis digital. Nah, dari e-commerce ini timbul misalkan layanan-layanan ya, termasuk layanan digital. Kemudian di dalam era ini juga telah membuka pintu ya bagi inovasi dan peluang tanpa batas bagi para pengusaha. Dan itu mencakup misalkan jangkauan yang sangat luas gitu ya, dibandingkan misalkan bisnis yang dilakukan secara konvensional seperti itu. Nah, kemudian di dalam misalkan bisnis digital, sorry, di dalam dunia bisnis digital juga misalkan eh, banyak sekali misalkan peluang-peluang yang bisa diambil ya, yang kemudian misalkan bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan misalkan apa namanya biaya yang seminimal mungkin gitu ya. Jadi ada misalkan oh ya efisiensian gitu ya dalam hal segi biayanya gitu. Oke. Kemudian misalkan di Indonesia sendiri ya, bisnis digital di Indonesia ataupun perkembangan bisnis digital di Indonesia, salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan komersialisasi teknologi yang tepat guna dengan cara kolaborasi antara industri, pemerintah, dan akademisi mulai gencar dilakukan membuka peluang investasi, kolaborasi, melakukan riset di institusi pendidikan. Ya, mungkin ada beberapa misalkan kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan antara misalkan stakeholder ataupun pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait dengan institusi digital, mulai dari misalkan pemerintah, akademisi, kemudian misalkan kolaborasi dengan institusi pendidikan, ya, mungkin dalam hal riset ataupun misalkan penelitian yang dilakukan seperti itu. Kemudian bisnis digital di Indonesia juga misalkan tidak terlepas dari perkembangan teknologi internet. Ya, salah satu misalkan aspek ataupun faktor yang paling penting di dalam misalkan bisnis digital ini adalah ketersediaan internet. Tanpa internet, mungkin bisnis digital itu tidak akan berjalan. Bukan mungkin lagi, tapi pasti tidak akan berjalan. Karena salah satu syarat dalam bisnis digital ini adanya eh, koneksi internet gitu ya. Nah, perkembangan Internet of Things atau misalkan IoT mentransfer data, manufaktur, produk, jasa, dan semua lini bisnis diproses menggunakan smart system konvergensi teknologi nirkabel, mikro, elektro, mechanical, system, dan internet. Ini menurut Astron tahun 2009. Jadi, internet menjadi salah satu yang mempunyai peran penting ya di dalam misalkan perkembangan bisnis secara digital. Ya, kemudian dengan iOS ya, atau misalkan Internet of Things tadi, data selain objek fisik kemudian merupakan sumber nilai dan konektivitas memungkinkan untuk membangun rantai pasokan yang lebih cerdas, proses manufaktur dan bahkan ekosistem dari hulu ke hilir gitu ya. Kemudian misalkan di sini selanjutnya bisnis digital juga misalkan memiliki keunggulan dalam berbagai bisnis. Yang pertama ya, multi bisnis.
Jadi perkembangan teknologi internet memiliki peran penting dalam dunia bisnis, ya, bisnis digital terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menciptakan berbagai jenis produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Ya, jadi bisa misalkan sebagai perkembangan bisnis juga gitu ya. Jadi eh, apa namanya menciptakan berbagai jenis produk dan jasa yang memang dibutuhkan di konsumen dan mungkin apa namanya dengan adanya bisnis digital ya ini akan memudahkan para pelaku usaha atau pengusaha dalam menjangkau pasar gitu ya. Kemudian pasar tanpa batas membangun bisnis digital yang dijalankan secara online, pangsa pasarnya tentu akan lebih luas ya atau misalkan cakupannya luas. Nah, pasar tanpa batas, tanpa batasan waktu, konsumen tanpa hierarki dan bisa dilakukan dimanapun selama ada jaringan internet. Ya, digaris bawahi selama ada jaringan internet. Tanpa ada jaringan internet, mungkin ya tadi pasti bisnis digital juga tidak akan berjalan gitu ya. Ya, jadi internet mempunyai peranan yang sangat penting di dalam misalkan bisnis digital itu sendiri. Kemudian bisnis digital jangka panjang. Nah, poin selanjutnya adalah bisnis digital jangka panjang. Pengguna internet di Indonesia terus meningkat, peluang meraih potensi besar untuk bisnis digital. Siapa misalkan saat ini yang tidak terkoneksi dengan internet, ya, eh, hampir sebagian besar, ya, apa namanya masyarakat dunia, mungkin termasuk Indonesia khususnya, itu pasti terkoneksi dengan internet, gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa misalkan sebagian kecil yang tidak terkoneksi internet karena mungkin keterbatasan jaringan dan sebagainya ataupun keterbatasan fasilitas ya fasilitas-fasilitas eh, yang kurang memadai mungkin ya yang sehingga misalkan tidak menjangkau daerah-daerah yang ada di pedalaman atau misalkan daerah-daerah terpencil dan sebagainya ya tapi misalkan hampir sebagian besar ya di dunia ini sudah menggunakan internet termasuk Indonesia dan ini merupakan peluang juga untuk meraih potensi keuntungan yang besar dari adanya bisnis digital ini. Kemudian poin selanjutnya adalah memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Nah, bisnis digital itu mampu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan ketidaknyamanan kepuasan pelayanan, kemudian rendahnya respon pasar, kesibukan menjalankan rutinitas, kemudian sedikitnya pergi ke suatu tempat untuk membeli sesuatu. Ya, jadi bisa dilakukan pada eh, saat itu juga, pada waktu itu juga, ya. Mungkin pada one day service itu juga bisa dilakukan dengan adanya bisnis digital. Ya, dibandingkan kita misalkan kalau misalkan ke toko konvensional atau misalkan ke toko-toko yang apa namanya secara fisik gitu ya mungkin kita akan apa ya memakan waktu kemudian memerlukan tenaga untuk menjangkaunya gitu ya. Belum misalkan kita apa namanya eh, apa dari segi harga mungkin belum belum apa namanya belum menemukan yang cocok dan sebagainya tapi dengan misalkan bisnis digital itu memberikan kenyamanan kepada pelanggan ya sambil rebahan juga misalkan sudah bisa melakukan bisnis digital. Nah, saat ini tidak apa ya, tidak harus misalkan bisnis itu eh, apa syaratnya itu harus ada fisiknya gitu. Ya, tidak harus juga. Karena sekarang tidak ada apa namanya prasarana fisik juga sekarang sudah bisa jalan dengan adanya bisnis digital ya. Tidak perlu tempat, kemudian ada misalkan efisiensi biaya gitu ya, tidak ada biaya-biaya operasional dan sebagainya gitu ya. Mungkin ada tapi tidak terlalu besar sepertinya gitu ya. Kemudian poin selanjutnya adalah potensi penghasilan tanpa batas. Nah, bisnis digital yang dipasarkan secara online memiliki potensi penghasilan tanpa batas. Nah, konsumen setiap saat bisa mengakses bisnis yang ditawarkan. Jumlah konsumen tanpa batas, nominal dan jumlah produk. Ya, jadi potensi penghasilan ini karena di dalam dunia apa bisnis digital itu kan biasanya by system juga atau eh, apa namanya menurut secara aplikasi gitu ya atau misalkan by system dan tentunya misalkan eh, segala sesuatunya juga misalkan tidak membutuhkan apa ya peranan eh, manusia terlalu besar gitu jadi eh, semuanya hampir sebagian misalkan dilakukan
itu by system gitu ya. Dan mungkin dari segi promosi gitu ya, kemudian dari segi misalkan tadi informasi yang disediakan ataupun yang disampaikan kepada konsumen itu juga akan eh, terus menerus atau misalkan secara repetisi berulang itu disampaikan kepada konsumen supaya misalkan bagaimana konsumen itu berminat ataupun tertarik kepada misalkan produk yang kita jual di dalam bisnis digital itu sendiri gitu ya. Jadi potensi penghasilan tanpa batasan. Tidak ada hari libur biasanya kalau misalkan bisnis digital. Ya, kalau misalkan toko konvensional biasanya minggu libur gitu. Tapi kalau misalkan bisnis digital tidak ada liburnya gitu ya. Jadi kapanpun, ya, di dimanapun itu bisa melakukan suatu perdagangan secara elektronik gitu ya. Atau misalkan melakukan bisnis digital. Kemudian memaksimalkan upaya bisnis. Nah, jadi selanjutnya adalah bagaimana sih kita memaksimalkan upaya bisnis digital ini gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pemilihan niche yang potensial. Nah, niche ini adalah jenis bisnis yang ingin digeluti secara spesifik. Kita itu misalkan mau bisnis apa gitu ya. Harus misalkan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Yang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat itu terkait dengan penyediaan apa, entah itu misalkan barangkah ataupun jasakah, itu bisa digeluti di dalam bisnis digital itu sendiri. Nah, kemampuan dalam melihat peluang pasar turut menentukan niche yang dipilih. Beberapa niche memiliki potensi menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari yang lain. Ya, mungkin makanan gitu ya, atau misalkan sekarang jasa-jasa seperti eh, apa namanya jasa membuat suatu sistem gitu ya. Atau misalkan barang dan jasa itu misalkan dimuat di apa namanya di web, kemudian misalkan di media marketing gitu ya, atau misalkan media sosial, media mainstream dan sebagainya, ya, itu juga misalkan bisa dilakukan. Tapi yang pasti adalah pemilihan niche yang potensial yang memang bisa mendatangkan suatu ketertarikan bagi konsumen untuk misalkan membeli produk yang kita hasilkan. Jadi fokus kita misalkan akan menggeluti bisnis apa, apakah di bidang makanan, pakaian atau hal yang lain yang memang ya, yang memang misalkan yang dibutuhkan dan memiliki potensi ya, memiliki potensi untuk di apa diminati oleh masyarakat ataupun konsumen gitu ya. Karena kan sekarang misalkan eh, banyak sekali apa namanya media-media sosial mainstream yang juga misalkan memiliki peran penting dalam hal misalkan mendongkrak promosi produk ataupun misalkan mendongkrak penjualan atas produk tertentu gitu ya. Eh, Juga misalkan sekarang kalau misalkan ada yang viral gitu ya, kemudian ramai dan sebagainya, itu mudah juga sekarang gitu. Berbeda dengan misalkan tahun-tahun yang lalu gitu ya, atau misalkan kita flashback 10 tahun yang lalu mungkin gitu ya. Nah, itu kan tidak ada fenomena seperti itu karena mungkin ketersediaan misalkan tadi media juga terbatas. Nah, tapi kalau sekarang banyak sekali misalkan media-media yang bisa dimanfaatkan atau misalkan eh, apa namanya eh, seperti informasi yang tersedia di internet juga misalkan bisa menjadi faktor juga dalam memasarkan suatu produk yang kita hasilkan gitu seperti itu. Kemudian misalkan selanjutnya adalah kesabaran untuk mengembangkannya. Dalam bisnis digital, beberapa ide bisnis digital yang akan direalisasikan bisa saja tidak menunjukkan hasil dalam waktu singkat. Ya, perhitungan dengan baik investasi waktu yang telah direncanakan dengan potensi keuntungan yang akan diterima. Jadi harus sabar gitu ya. Tentunya mungkin bukan di bidang bisnis saja ya. Kita juga kalau misalkan ingin hasil yang maksimal ya kita harus tekun gitu ya. Kita harus tekun, kemudian kita harus misalkan apa namanya belajar gitu ya, sambil berproses, kemudian sabar juga gitu ya. Jadi eh, apa namanya kesabaran untuk mengembangkan bisnis digital juga itu sangat diperlukan. Jadi harus konsisten juga misalkan dalam
melakukan bisnis digital, ya. Bukan misalkan pada saat awal saja misalkan, tapi harus konsisten. Dan itu disertai misalkan inovasi ataupun kreativitas yang dilakukan untuk bagaimana misalkan masyarakat atau konsumen tertarik dengan produk yang kita buat atau yang kita hasilkan melalui misalkan informasi-informasi yang disampaikan terkait dengan produksi yang kita buat, seperti itu. Kemudian memiliki sebuah website yang menarik gitu ya, memaksimalkan bisnis upaya bisnis digital saja dan memiliki sebuah website yang menarik. Nah, ide bisnis digital memerlukan kehadiran sebuah website yang tidak hanya mendatangkan pengunjung, tapi juga menghasilkan transaksi penjualan. Jadi harus ya harus mempunyai misalkan awareness juga ya. Jadi awareness itu adalah kesadaran bagaimana misalkan masyarakat itu sadar akan produk kita gitu. Dengan apa misalkan mungkin kita bisa membuat suatu website yang memang itu berisi terkait dengan informasi-informasi produk yang kita hasilkan gitu ya. Nah, kemudian misalkan melakukan upaya informasi ya, upaya misalkan komunikasi ya, dua arah gitu ya, sehingga misalkan masyarakat ataupun konsumen itu berminat kemudian melakukan misalkan transaksi penjualan ataupun transaksi pembelian terhadap misalkan produk yang kita hasilkan. Kemudian untuk membangun sebuah website perlu menyewa hosting dan membeli sebuah domain jenis bisnis. Nah, setelah memiliki website akan mampu memasuki bisnis digital untuk jangka panjang dengan lebih percaya diri. Nah, kita tahu misalkan brand-brand sekarang kan apa namanya, apalagi misalkan brand-brand besar gitu, itu kan pasti ada yang namanya website tersendiri yang memang itu memuat terkait dengan produk-produk yang dihasilkan. Ya, seperti misalkan produk apa namanya, eh, apa eh, contoh saja ya, produk Touch gitu ya. Touch itu berisi misalkan peralatan-peralatan seperti tas, ya, kemudian perlengkapan eh, apa namanya, sehari-hari dan sebagainya gitu ya. Itu kan ada websitenya. Dan di situ di website itu ada misalkan informasi-informasi produk gitu ya, informasi-informasi produk yang dihasilkan oleh si pengusaha tersebut. Jadi website juga itu penting untuk menyediakan informasi, tapi juga kita harus ya ada beban biaya yang memang harus ditanggung. Ya, kita menyewa hosting, ya, kemudian misalkan membeli sebuah domainnya gitu. Dan itu adalah misalkan konsekuensi dari bisnis digital. Di samping misalkan media sosial itu juga bisa dimanfaatkan untuk apa namanya, menyediakan informasi-informasi yang mungkin dibutuhkan oleh konsumen ataupun masyarakat. Nah, kemudian sektor pendukung ekonomi digital Indonesia. Yang pertama adalah tadi e-commerce ya, yang sempat saya bahas di minggu kemarin terkait dengan perdagangan elektronik gitu ya, atau e-commerce gitu. Itu juga merupakan misalkan sektor pendukung di dalam ekonomi digital Indonesia. Karena di situ juga banyak tersedianya misalkan sebagai wadah lah, sebagai wadah bagi pelaku-pelaku usaha dalam misalkan menyediakan produk dan barang jasa secara digital. Nah, itu juga bisa memudahkan konsumen ataupun masyarakat akan kebutuhan-kebutuhannya, seperti itu ya. Kemudian di samping misalkan e-commerce ya, seperti misalkan Shopee, Tokopedia, Lazada, kemudian yang lainnya gitu ya. Ada juga misalkan media online yang memang itu juga merupakan sektor pendukung ekonomi digital di Indonesia. Ya, seperti Facebook, kemudian misalkan apa namanya, Instagram, TikTok dan sebagainya gitu ya. Kemudian misalkan financial teknologi. Nah, tentunya di dalam melakukan transaksi pasti ada yang namanya misalkan transaksi transaksi baik itu pembelian ataupun penjualan gitu ya. Nah, pembelian misalkan dari konsumen kepada si produsen ataupun si penyedia barang, ya. Kemudian bagaimana misalkan mekanisme pembayaran yang dilakukan atas misalkan pembelian yang dilakukan. Jadi apakah misalkan apa namanya, terintegrasi gitu ya dengan misalkan eh, transaksi tertentu atau misalkan dengan apa eh,
dengan bank tertentu atau misalkan dengan dompet digital seperti misalkan Dana, seperti OVO, misalkan GoPay, ataupun ShopeePay dan sebagainya gitu ya. Itu merupakan financial technology. Kemudian online travel juga misalkan itu menjadi sektor pendukung ekonomi digital di Indonesia ya. Jadi ada sekarang juga misalkan banyak sekali travel-travel yang secara online gitu ya, menyediakan misalkan fasilitas-fasilitas ataupun layanan ya, yang tidak hanya secara konvensional tapi sekarang juga merambah kepada apa namanya, kepada online ataupun secara digital gitu ya. Seperti tiket.com, Traveloka ataupun misalkan yang lainnya yang sejenis yang terkait dengan online travel gitu ya. Jadi memang ya kita memasuki era digitalisasi ya 4.0, eh, karena merupakan 4.0 ini adalah eh, bahwa segala aspek kehidupan ini mulai terdigitalisasi. Nah, sebentar lagi mungkin akan memasuki era 5.0 mungkin, dan mungkin sekarang juga sudah masuk gitu ya, dengan adanya misalnya ditandai dengan misalkan adanya AI ya, atau misalkan artificial intelligence, kemudian misalkan ada juga robotik gitu ya, dan sebagainya seperti itu. Ya, kita tidak bisa menolak, tapi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman ataupun perkembangan yang ada. Oke, mungkin itu saja terkait dengan apa namanya, perkembangan di digital bisnis yang ada di Indonesia. Bahwa ya kita tahu sendiri misalkan Indonesia ya tidak menutup kemungkinan gitu ya di kemudian hari ataupun di masa yang akan datang akan menjadi misalkan atau memiliki potensi besar di dalam dunia bisnis digital karena perkembangan sekarang mungkin apa namanya, perkembangan sekarang karena sekarang kita memiliki peluang, masyarakat sekarang itu mulai melek ya terkait dengan teknologi informasi, dan mungkin semua orang juga sekarang banyak apa ya, secara masif gitu ya, terkoneksi dengan internet, dan ini merupakan peluang. Nah, di samping misalkan pemerintah juga memiliki PR bagaimana misalkan fasilitas-fasilitas digital juga harus diperbaiki supaya itu memudahkan perkembangan bisnis digital di Indonesia ya. Kemudian misalkan ada beberapa misalkan bagaimana melakukan upaya ataupun memulai usaha, ya tentunya kita harus menentukan tadi, menentukan apa namanya, niche-nya gitu ya, fokus produk ataupun fokus yang kita akan buat itu seperti apa, produk yang kita akan buat itu apa gitu ya, fokusnya itu secara spesifik gitu ya, supaya misalkan apa namanya, eh, me- memiliki misalkan apa ya, memiliki di masyarakat itu memiliki kesadaran gitu ya akan produk yang kita hasilkan seperti itu ya. Jadi em, harus mencermati ataupun mengamati potensi pasar yang ada gitu ya. Jadi yang sekarang sedang di happening itu apa misalkan, oh misalkan yang sekarang digemari itu apa misalkan, apakah misalkan di bidang makanan kah, bidang fashion kah, ataupun di bidang-bidang yang lainnya. Kayak itu tergantung niche juga ya, tergantung niche-nya ya. Yang fokus kita itu di mana gitu, seperti itu. Dan mungkin juga terkait dengan penyediaan informasi melalui web, kemudian media sosial juga itu penting juga dalam menyediakan informasi-informasi terkait dengan produk-produk yang kita hasilkan ya. Dan mungkin tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya karena di dalam bisnis digital ini adalah potensinya sangat besar sekali gitu ya. Kemudian peluangnya juga misalkan selalu ada, dan itu merupakan apa ya, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, baik itu misalkan pelaku usaha ya, di level mikro ya, ataupun kecil dan menengah sampai ke level yang besar ya. Mungkin itu saja materi terkait dengan perkembangan bisnis digital di Indonesia. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan gambaran ataupun manfaat bagi teman-teman sekalian dan memberikan pengetahuan
Ya, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.